Dunia Arini adalah sebuah mahakarya yang ia bangun dengan hati-hati. Dari luar, kehidupannya tampak seperti lukisan cat minyak yang sempurna, dengan sapuan kuas yang lembut dan warna-warna yang hangat. Ia memiliki segalanya, seorang suami, Bayu Wicaksono, yang tidak hanya tampan dan karismatik tetapi juga tampak begitu memujanya. Seorang putra berusia 5 tahun, Bima, yang cerdas dan menggemaskan, dan sebuah perusahaan desain interior warisan ayahnya yang berhasil ia kembangkan menjadi salah satu yang paling disegani di ibu kota. Setiap pagi, Arini akan terbangun di pelukan Bayu, mencium aroma kopi yang sudah disiapkan suaminya, dan memulai hari dengan perasaan syukur yang meluap-luap. Bayu adalah pilar dalam hidupnya. Setelah ayah Arini meninggal dunia, Bayu, yang saat itu masih menjadi manajer proyek di perusahaan, dengan sigap mengambil alih banyak tanggung jawab, memberikan Arini ruang untuk berduka sekaligus belajar memimpin. Bayu adalah direktur operasional, orang kepercayaan Arini, dan di atas segalanya, cinta dalam hidupnya. Aku tidak tahu apa jadinya tanpamu, Mas, seringkali Arini berbisik pada suaminya di malam hari. Dan Bayu akan selalu menjawab dengan ciuman lembut di kening, aku akan selalu di sini untukmu dan Bima. Selalu. Namun, kesempurnaan, seperti cermin yang paling jernih sekalipun, bisa retak oleh kerikil terkecil. Dan kerikil itu muncul dalam bentuk selembar kertas tipis yang terlipat di dalam dompet kulit suaminya. Semuanya dimulai pada suatu Selasa sore. Arini sedang membereskan pakaian kotor Bayu untuk dimasukkan ke mesin cuci. Ia memeriksa saku celana kerja suaminya, sebuah kebiasaan rutin untuk memastikan tidak ada barang penting yang ikut tercuci. Di dalam saku, ia menemukan dompet Bayu. Biasanya ia akan langsung meletakkannya di meja, tetapi entah kenapa, dorongan aneh membuatnya membukanya. Mungkin karena dompet itu terasa lebih tebal dari biasanya. Di sanalah ia menemukannya. Terselip di antara kartu kredit dan kartu nama, ada sebuah struk belanja dari supermarket besar. Arini mengerutkan kening. Tanggalnya baru kemarin. Daftar belanjanya cukup panjang. Susu formula bayi, popok ukuran M, beberapa jenis makanan bayi instan, sabun bayi, minyak telon, dan beberapa bahan makanan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng. Totalnya hampir 1 juta rupiah. Jantung Arini berdebar sedikit lebih cepat. Aneh. Mereka tidak punya bayi. Bima sudah tidak minum susu formula selama bertahun-tahun. Untuk apa Bayu membeli semua ini? Pikiran pertamanya adalah mungkin Bayu membantu salah satu karyawannya yang baru saja melahirkan. Bayu memang terkenal baik dan dermawan. Arini tersenyum tipis, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia melipat struk itu dan memasukkannya kembali, merasa sedikit konyol karena sempat curiga. Namun, seminggu kemudian, ia menemukan struk lain. Kali ini dari apotek. Isinya vitamin untuk ibu hamil, suplemen penambah darah, dan beberapa obat flu ringan. Lagi-lagi, bukan untuknya. Arini tidak hamil dan tidak sedang sakit. Kecurigaan yang sempat ia redam kini mulai merayap kembali, seperti tanaman liar yang akarnya mencengkeram kuat di dalam tanah hatinya. Kecurigaan itu menjadi teman tidurnya yang baru. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Ponsel Bayu yang sekarang selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja. Panggilan telepon yang dijawab dengan suara berbisik di balkon. Alasan, lembur mendadak, atau meeting di luar kota, yang menjadi semakin sering. Setiap kali Bayu pulang terlambat dengan senyum lelah dan pelukan hangat, Arini harus berjuang keras untuk membalas senyum itu tanpa membiarkan getar di bibirnya terlihat. Puncaknya adalah ketika ia menemukan bukti transfer. Bukan struk belanja, melainkan slip transfer dari mobile banking yang dicetak. Terlipat rapi di kompartemen tersembunyi di dompet Bayu. Jumlahnya 5 juta rupiah. Ditransfer ke sebuah rekening atas nama Rina Amelia. Di kolom berita, tertulis, untuk kebutuhan bulanan. Jaga kesehatanmu dan jagoan kecil kita. Dunia Arini seakan berhenti berputar. Rina Amelia. Nama itu begitu familiar. Terlalu familiar. Itu adalah nama sahabatnya sendiri. Rina, teman curhatnya sejak kuliah, ibu baptis Bima. Rina, yang selalu berkata, Rin, kamu itu wanita paling beruntung di dunia. Punya suami kayak Mas Bayu, udah ganteng, setia, baik hati lagi. Kalau aku jadi kamu,
Aku bakal ikat dia di rumah. Tangan Arini gemetar hebat hingga slip itu hampir jatuh. Jagoan kecil kita? Kebutuhan bulanan? Rasa mual naik ke tenggorokannya. Tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Mungkin Rina sedang kesulitan finansial dan Bayu membantunya tanpa ingin membuatnya merasa tidak enak dengan meminjam dari Arini. Ya, pasti begitu. Bayu dan Rina sudah seperti kakak dan adik. Malam itu, saat makan malam, Arini mencoba bersikap senormal mungkin. Ia menatap Bayu, mencari kebohongan di matanya yang teduh. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan penuh cinta yang biasa. Kamu kenapa, sayang? Kok diam saja dari tadi? Tanya Bayu lembut, tangannya mengusap punggung tangan Arini. Arini tersentak. Enggak apa-apa, Mas. Cuma sedikit lelah, kerjaan di kantor lagi banyak. Bohong. Kebohongan pertama yang terasa begitu pahit di lidahnya. Keesokan harinya, Arini nekat. Dengan tangan dingin, ia membuka laptop kerjanya di kantor. Sebagai pemilik perusahaan, ia memiliki akses penuh ke seluruh rekening bank perusahaan. Ia teringat sesuatu. Bayu memegang kartu kredit korporat untuk keperluan operasional. Dengan jantung berdebar kencang, ia membuka laporan tagihan kartu kredit itu selama 6 bulan terakhir. Matanya membelalak. Di sana, di antara tagihan untuk perjalanan dinas dan makan siang dengan klien, terselip transaksi-transaksi aneh yang jumlahnya konsisten. Tagihan bulanan dari supermarket yang sama dengan struk yang ia temukan. Transaksi di toko perlengkapan bayi. Pembayaran di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Bahkan cicilan mobil atas nama yang tidak ia kenal. Semua dibayarkan menggunakan uang perusahaannya. Uang hasil kerja kerasnya. Arini merasa seolah-olah seseorang baru saja meninju perutnya, mengeluarkan semua udara dari paru-parunya. Ini bukan sekadar bantuan untuk seorang teman. Ini adalah sebuah kehidupan paralel. Sebuah keluarga kedua yang dibiayai sepenuhnya oleh uangnya. Uang yang ia peras keringatnya untuk didapatkan, sementara ia juga harus mengurus Bima, memastikan putranya tidak kekurangan kasih sayang. Rasa sakit itu begitu menusuk, begitu dalam, hingga ia tidak bisa bernapas. Pengkhianatan ini berlapis-lapis. Suaminya, orang yang paling ia percaya, telah mengkhianatinya. Sahabatnya, tempat ia berbagi suka dan duka, telah menusuknya dari belakang. Dan mereka melakukannya dengan menggunakan sumber dayanya, menertawakan kebodohannya di belakang punggungnya. Arini menatap kosong ke layar laptop. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, mengalir deras membasahi pipinya. Tapi di balik air mata itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Bukan lagi kesedihan, melainkan kemarahan yang membara. Kemarahan seorang wanita yang dunianya telah dihancurkan. Ia tidak akan menangis. Tidak lagi. Ia tidak akan hancur. Mereka yang akan hancur. Arini menghapus air matanya dengan kasar. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia akan terus menjadi istri yang sempurna, sahabat yang baik. Ia akan mengumpulkan lebih banyak bukti, setiap struk, setiap bukti transfer, setiap kebohongan. Ia akan membiarkan mereka terus bersenang-senang di atas penderitaannya, tidak menyadari bahwa jerat sedang ia pasang. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Rencana yang kejam dan terperinci. Ulang tahun Bayu sebentar lagi, tinggal 2 bulan. Itu akan menjadi panggungnya. Pesta kejutan yang akan benar-benar mengejutkan semua orang. Di hari itu, di depan seluruh keluarga besar mereka, di depan semua orang yang menghormati Bayu sebagai pria idaman, Arini akan memutar film mahakarya mereka. Film tentang kebohongan, pengkhianatan, dan perselingkuhan yang mereka sutradarai bersama. Setelah itu, ia akan mengambil kembali semuanya. Setiap sen uangnya. Setiap aset yang dibeli dengan uangnya. Termasuk rumah yang mungkin ditinggali sahabatnya itu. Ia akan menceraikan Bayu, memblokir semua aksesnya, dan membiarkan mereka berdua terdampar tanpa apa-apa, sama seperti perasaan yang ia rasakan saat ini. Mereka pikir Arini bodoh. Mereka pikir Arini lemah. Mereka salah besar. Mereka telah membangunkan seekor singa betina yang sedang tidur. Dan singa itu kini lapar akan pembalasan. Arini menutup laptopnya.
Wajahnya kini tenang, matanya dingin seperti es. Permainan telah dimulai. Dan ia, Arani Wijaya, yang akan menentukan bagaimana permainan ini berakhir. 2 bulan terasa seperti seumur hidup ketika kau hidup dalam kebohongan. Setiap hari adalah sebuah pertunjukan sandiwara yang melelahkan. Arini menjadi aktris terbaik di panggung rumah tangganya sendiri. Ia menyambut Bayu pulang dengan senyum manis yang sama, menyiapkan makan malam favoritnya, dan mendengarkan cerita-cerita tentang pekerjaan beratnya dengan penuh perhatian. Namun di dalam, hatinya telah berubah menjadi gurun yang tandus, di mana cinta telah mati dan yang tersisa hanyalah fata morgana kenangan. Setiap sentuhan Bayu terasa seperti sengatan listrik yang menyakitkan. Setiap pujian terasa seperti hinaan. Arini harus mengerahkan seluruh kekuatan mentalnya untuk tidak bergidik jijik setiap kali Bayu memeluknya di malam hari, membisikkan kata-kata cinta dengan napas yang mungkin beberapa jam sebelumnya berhembus di leher wanita lain. Wanita yang ia sebut sahabat. Investigasinya berjalan dalam senyap. Ia menjadi seorang detektif di kerajaannya sendiri. Pada suatu malam, ketika Bayu sedang lembur, Arini dengan sengaja menelepon Rina. "Halo, Rin? Ganggu nggak?" Sapanya dengan nada ceria yang dibuat-buat. Terdengar suara Rina yang sedikit panik di seberang sana, diiringi suara samar tangisan bayi. Arini, nggak kok, nggak ganggu. Kenapa, sayang? Nggak apa-apa, cuma iseng aja. Bosen di rumah sendirian, Mas Bayu lembur lagi. Kamu lagi ngapain? Pancing Arini. Oh, ini, lagi di rumah aja. Nemenin keponakan. Rewel banget dia, jawab Rina, suaranya terdengar tegang. Keponakan. Sebuah kebohongan yang begitu lancar. Arini merasakan ujung jarinya mendingin. Oh gitu? Salam ya buat keponakannya. Ya udah, aku cuma mau mastiin kamu baik-baik aja. Nanti kapan-kapan kita ketemuannya, udah lama nggak ngobrol. Pasti, Rin, pasti. Nanti aku kabarin ya kalau udah senggang. Kamu hati-hati di rumah ya, sahut Rina buru-buru, seolah ingin segera mengakhiri panggilan. Setelah telepon ditutup, Arini terduduk lemas di sofa. Suara tangisan bayi itu terus terngiang di telinganya. Jagoan kecil kita, begitu tulisan di bukti transfer itu. Anak itu pasti sudah ada. Anak hasil perselingkuhan suaminya dengan sahabatnya. Berapa umurnya? 1 tahun? 2 tahun? Berapa lama kebohongan ini sudah berjalan? Rasa sakit yang baru, yang lebih tajam, menghantamnya. Ini bukan lagi hanya tentang pengkhianatan cinta dan pertemanan. Ini tentang sebuah keluarga baru yang dibangun di atas runtuhan kepercayaannya. Arini tahu ia butuh bukti yang tak terbantahkan. Sesuatu yang visual. Sesuatu yang bisa ia tunjukkan kepada dunia. Ia memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta. Ia mencari di internet dan menemukan sebuah agensi dengan reputasi yang baik dan sangat diskret. Pertemuan dilakukan di sebuah kafe kecil yang sepi. Arini menyerahkan foto Bayu, foto Rina, dan semua informasi yang ia miliki. Saya mau bukti perselingkuhan mereka. Foto, video, apapun. Saya mau tahu di mana mereka tinggal, dan saya mau bukti bahwa anak itu adalah anak mereka, kata Arini dengan suara datar dan dingin. Matanya menatap tajam sang detektif, tak menyisakan ruang untuk keraguan. Detektif itu, seorang pria parubaya bernama Pak Tirtayasa, mengangguk mengerti. Saya paham, Bu Arini. Serahkan pada kami. Sambil menunggu hasil kerja detektif, Arini melanjutkan permainannya. Ia bahkan mengajak Rina makan siang. Itu adalah salah satu hal tersulit yang pernah ia lakukan. Duduk berhadapan dengan wanita yang telah menghancurkan hidupnya, tersenyum, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kamu kelihatan kurusan deh, Rin. Banyak pikirannya? Tanya Rina sambil mengaduk minumannya, tatapannya penuh simpati palsu. Arini tertawa kecil, tawa yang terdengar hampa di telinganya sendiri. Enggak juga, mungkin efek kerjaan aja. Kamu sendiri gimana? Kapan nih mau ngenalin calon suamimu? Umur udah cukup loh. Wajah Rina sedikit memerah. Ah, kamu ini. Belum ada yang cocok. Susah cari pria yang kayak Mas Bayu di zaman sekarang. Lidah Arini terasa keluh. Ia ingin sekali membanting gelas di hadapannya dan berteriak, tentu saja susah, karena kau sudah mengambil suamiku,
Pelacur. Tapi ia menahannya. Ia menggenggam erat tas tangannya di bawah meja hingga buku-buku jarinya memutih. Iya, aku memang beruntung, jawabnya singkat dengan senyum yang terasa seperti topeng retak di wajahnya. Selama makan siang itu, Arini memperhatikan setiap detail. Ponsel Rina yang diletakkan menghadap ke bawah, sama seperti Bayu. Cincin baru berinisial B yang melingkar di jari manisnya, yang Rina sebut sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Cara Rina tersenyum malu-malu saat menerima sebuah pesan, senyum yang sama yang pernah ia lihat di wajahnya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Seminggu kemudian, Pak Tirtayasa menghubunginya. Mereka bertemu lagi di tempat yang sama. Sang detektif meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. Semua yang ibu minta ada di dalam, katanya pelan. Lengkap dengan alamat rumah, akta lahir anak, dan bukti pernikahan siri mereka. Pernikahan siri. Jadi mereka sudah menikah. Tanpa seizinnya, di belakang punggungnya. Arini merasa napasnya sesak. Kapan mereka menikah? Tanyanya dengan suara bergetar. Menurut informasi kami, sudah 3 tahun yang lalu, Bu. Dan anak laki-laki mereka, namanya Arkana, usianya sekarang 2 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun ia hidup dalam ilusi. Selama 3 tahun suaminya memiliki 2 istri. Selama 3 tahun sahabatnya memerankan 2 wajah. Dan anak itu usianya 2 tahun. Artinya, Rina hamil dan melahirkan saat ia masih sering berbagi cerita dan tawa dengannya. Arini teringat saat Rina tiba-tiba pergi keluar kota untuk mengurus ibunya yang sakit selama hampir setahun. Ternyata ia pergi untuk menyembunyikan kehamilannya. Arini membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada setumpuk foto. Foto Bayu dan Rina sedang makan malam romantis. Foto mereka bergandengan tangan di mal. Foto mereka memasuki sebuah rumah di kompleks perumahan yang tampak mewah. Dan foto yang paling menghancurkan, foto mereka bertiga, Bayu, Rina, dan seorang anak laki-laki kecil yang tertawa di gendongan Bayu. Wajah anak itu adalah campuran sempurna antara Bayu dan Rina. Di bawah tumpukan foto, ada sebuah flash disk. Itu rekaman video dari kamera tersembunyi yang kami pasang di depan rumah mereka, jelas Pak Tirtayasa. Arini tidak sanggup melihatnya sekarang. Ia memasukkan kembali semuanya ke dalam amplop. Rasa sakitnya sudah mencapai titik di mana ia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Yang ada hanya kehampaan yang dingin dan tujuan yang jelas. Terima kasih, Pak. Ini bayarannya, kata Arini sambil menyerahkan amplop lain berisi uang tunai. Tolong rahasiakan ini. Tentu, Bu. Profesionalisme adalah segalanya bagi kami. Malam itu, setelah Bima dan Bayu tertidur, Arini menyelinap ke ruang kerjanya. Ia memasukkan flash disk itu ke laptopnya. Dengan jantung yang berdebar seperti genderang perang, ia mengklik file video pertama. Layar menampilkan teras rumah yang asing. Tak lama kemudian, sebuah mobil yang sangat ia kenali, mobil yang dibeli dengan uang perusahaannya, berhenti di depan rumah. Bayu keluar dari kursi pengemudi. Ia tidak terlihat lelah seperti saat pulang ke rumah Arini. Ia tampak bahagia, santai. Pintu rumah terbuka, dan Rina muncul dengan senyum merekah, menggendong Arkana. Bayu langsung memeluk dan mencium Rina, ciuman yang dalam dan penuh gairah. Lalu ia mengambil Arkana, mengangkatnya tinggi-tinggi sambil tertawa. Jagoan ayah apa kabar? Terdengar suara Bayu dari video itu. Mereka masuk ke dalam rumah, tampak seperti keluarga kecil yang paling bahagia di dunia. Arini menonton adegan itu berulang-ulang, membiarkan setiap detailnya terpatri dalam benaknya. Rasa sakit itu ia ubah menjadi bahan bakar. Ia menyalin video itu ke beberapa tempat, memastikan ia memiliki cadangan. Ini akan menjadi bintang utama di pestanya. Rencana Arini kini semakin matang. Pesta ulang tahun Bayu akan diadakan di ballroom Hotel Bintang 5. Semua keluarga besar akan diundang. Keluarga Arini dan keluarga Bayu. Teman-teman dekat, kolega bisnis. Dan tentu saja, tamu kehormatannya, Rina Amelia. Arini akan memastikan Rina datang. Ia akan merancangnya sebagai kejutan spesial untuk Bayu. Sambil terus memainkan perannya, Arini mulai melakukan manuver senyap di perusahaannya.
Ia berkonsultasi dengan pengacara terbaik, mempersiapkan gugatan cerai dan dokumen penyitaan aset. Ia melacak aliran dana perusahaan yang disalahgunakan Bayu, mencatat setiap rupiahnya. Rumah yang ditempati Rina, mobil yang dipakainya, semua dibeli atas nama perusahaan cangkang yang didirikan Bayu, namun sumber dananya jelas dari perusahaan Arini. Semuanya akan ia rebut kembali. Kamu kelihatan bahagia sekali, Mas. Nggak sabar ya nunggu ulang tahunmu? Tanya Arini suatu malam, sambil memijat bahu Bayu. Bayu tersenyum puas. Tentu saja, sayang. Apalagi kamu yang ngatur semuanya. Pasti bakal jadi pesta terbaik. Oh, pasti, Mas, bisik Arini, senyumnya menyiratkan makna yang tak akan pernah bisa dipahami Bayu. Ini akan jadi hari yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Di dalam laci mejanya, undangan untuk Rina sudah tercetak. Undangan khusus yang akan ia berikan secara pribadi. Tarian di atas bara api ini akan segera berakhir. Dan Arini akan menjadi satu-satunya yang tidak terbakar. 1 minggu sebelum hari H, suasana di rumah Arini terasa sibuk dan penuh antisipasi. Dekorator keluar masuk, telepon terus berdering, dan daftar tamu terus diperbarui. Bayu tampak sangat menikmati semua perhatian itu. Ia merasa seperti raja, tidak menyadari bahwa takhta yang ia duduki sebenarnya adalah kursi listrik yang siap dinyalakan. Arini, sang sutradara agung, mengatur semuanya dengan presisi seorang jenderal perang. Ia memastikan setiap detail sempurna, mulai dari menu makanan, alur acara, hingga tata letak tempat duduk. Ia menempatkan meja keluarga besar di posisi paling strategis, tepat di depan panggung dan layar proyektor raksasa. Tibalah saatnya untuk menyampaikan undangan paling krusial. Arini menelepon Rina. Rin, sibuk nggak? Aku mau mampir ke tempatmu dong, ada yang mau aku kasih, kata Arini dengan nada riang. Ke tempatku? Mending ketemuan di luar aja, Rin. Apartemenku lagi berantakan banget, jawab Rina cepat, terdengar jelas kepanikan dalam suaranya. Tentu saja, ia tidak mungkin membiarkan Arini datang ke istananya bersama Bayu. Nggak apa-apa, aku nggak bakal lama kok. Cuma mau nganterin undangan pesta ulang tahun Mas Bayu. Sekalian mau minta tolong kamu jadi panitia dadakan, bantu aku di hari H nanti. Aku percaya sama kamu, bujuk Arini, sengaja menekankan kata, percaya. Rina tidak bisa menolak. Terjebak, ia akhirnya memberikan alamat apartemennya, sebuah apartemen sewaan yang ia gunakan sebagai alibi, bukan rumah aslinya bersama Bayu. Saat Arini tiba di lobi apartemen, ia mengirim pesan singkat kepada Pak Tirtayasa yang sudah menunggu di seberang jalan. Target ada di dalam. Saya naik sekarang. Rina menyambutnya di pintu dengan senyum canggung. Apartemennya kecil dan sederhana, jelas sebuah settingan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan bayi atau pria. Masuk, Rin. Maaf ya berantakan, sapanya. Santai aja kali, sahut Arini sambil menyerahkan undangan berwarna emas yang elegan. Ini, spesial buat sahabat terbaikku. Rina membukanya. Matanya berbinar melihat desain mewah undangan itu. Wow, pasti bakal jadi pesta yang megah banget. Harus dong. Suamiku pantas mendapatkan yang terbaik, balas Arini, menatap lurus ke mata Rina. Makanya aku mau minta tolong kamu. Kamu nanti duduk di meja VVIP ya, bareng aku dan keluarga. Dan aku butuh kamu untuk kasih kata sambutan, testimoni tentang betapa baiknya Mas Bayu sebagai suami dan sahabat. Wajah Rina memucat sesaat sebelum ia berhasil menguasai diri. Aku? Kasih testimoni? Aku nggak pinter ngomong di depan umum, Rin. Ayolah, Rin. Cuma kamu yang bisa. Kamu kan yang paling tahu perjalanan kami dari awal. Anggap aja ini hadiahmu untuk Mas Bayu, desak Arini, menikmati setiap detik ketidaknyamanan Rina. Akhirnya, Rina mengangguk setuju. Ia tidak punya pilihan lain. Menolak akan menimbulkan kecurigaan. Saat mereka sedang mengobrol, Arini, tanpa sengaja, menumpahkan jus ke blusnya. Ya ampun, ceroboh banget aku. Rin, boleh pinjam toiletnya sebentar? Oh, tentu, kata Rina. Di dalam toilet, Arini tidak membersihkan noda. Ia mengeluarkan sebuah perangkat kecil dari tasnya.
sebuah alat penyadap suara canggih yang ia dapatkan dari Pak Tirtayasa. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia menempelkannya di bawah wastafel, di tempat yang tidak akan terlihat. Misinya selesai. Setelah basa-basi sebentar, Arini pamit pulang. Begitu masuk ke mobilnya, ia langsung memakai earphone yang terhubung ke alat penyadap. Tak perlu menunggu lama. Terdengar suara Rina yang sedang menelepon seseorang. "Halo, Mas? Kamu di mana?" Gawat, suara Rina terdengar panik. "Aku lagi di jalan mau ke rumah, sana." "Gawat kenapa, sayang?" "Itu suara Bayu. Suara suaminya. Arini tadi ke sini. Dia ngasih undangan ulang tahunmu. Dan yang lebih gila, dia minta aku kasih testimoni tentang kamu di depan semua orang." "Aku harus ngomong apa, Mas? Aku takut." Terdengar tawa renyah dari Bayu. "Hahaha, tenang, sayang. Itu bagus dong. Artinya dia nggak curiga sama sekali. Anggap saja ini panggung sandiwara kita. Kamu puji aku setinggi langit. Bilang aku suami paling setia di dunia. Semakin kamu meyakinkan, semakin dia nggak akan pernah tahu. Ini akan jadi lelucon terbaik kita. Tapi aku takut, Mas. Perasaanku nggak enak." "Sudah, jangan pikirkan. Fokus saja pada pestanya. Setelah itu, aku janji kita akan liburan ke Eropa bertiga sama Arka. Pakai bonus dari proyek baru perusahaan. Anggap saja itu hadiah dari Arini untuk kita," kata Bayu enteng. "Cukup." Arini mencabut earphone itu. Tangannya mencengkeram setir begitu kuat. "Liburan ke Eropa? Pakai uangnya?" Hatinya yang sudah beku kini terasa terbakar oleh amarah yang begitu pekat. Mereka bukan hanya pengkhianat, mereka adalah parasit yang menggerogoti hidupnya sambil menertawakannya. Rekaman percakapan itu langsung ia simpan. Ini akan menjadi pelengkap yang sempurna untuk koleksi buktinya. Hari-hari terakhir sebelum pesta adalah yang paling menegangkan. Arini berkoordinasi dengan tim teknis di hotel, memastikan video yang akan ia putar bisa tampil dengan sempurna di layar raksasa. Ia memberikan sebuah flash disk kepada kepala teknisi. "Tolong putar file bernama, Kejutan untuk Suamiku, ini tepat setelah saya selesai berpidato. Jangan sampai salah." Ia juga bertemu dengan pengacaranya untuk finalisasi strategi. Semua dokumen sudah siap. Surat gugatan cerai, surat perintah pemblokiran rekening atas nama Bayu, surat penyitaan aset perusahaan yang diatasnamakan Bayu, termasuk rumah dan mobil yang dipakai Rina. Semuanya akan dieksekusi serentak begitu pesta kehancuran itu dimulai. Malam sebelum pesta, Bayu memeluk Arini di tempat tidur. "Terima kasih ya, sayang. Untuk semuanya. Aku suami yang sangat beruntung." Arini memejamkan mata, menahan gelombang kebencian yang naik ke dadanya. Ia membalikkan badan dan membalas pelukan itu. "Sama-sama, Mas. Kamu pantas mendapatkannya." "Ya, kamu pantas mendapatkan semua yang akan terjadi besok," lanjutnya dalam hati. Ini adalah pelukan terakhir mereka sebagai suami istri. Ini adalah malam terakhir dari kebohongan besar mereka. Besok, Fajar akan menyingsing pada sebuah kebenaran yang brutal. Dan Arini sudah siap menjadi algojonya. Ia akan berjalan ke panggung itu, bukan sebagai korban yang menyedihkan, tetapi sebagai ratu yang merebut kembali kerajaannya. Undangan telah disebar, para pemain telah siap di posisinya, dan tirai akan segera terbuka untuk babak terakhir yang paling dramatis. Ballroom hotel megah itu berkilauan. Lampu kristal raksasa menggantung anggun di langit-langit tinggi, menebarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Meja-meja bundar berbalut taplak sutra putih dihiasi rangkaian bunga mawar merah yang mewah. Aroma parfum mahal dan makanan lezat berbaur di udara. Para tamu, yang terdiri dari kalangan elit Jakarta, sosialita, dan pebisnis terkemuka, saling bercengkerama dengan gelas sampanye di tangan. Musik jazz yang lembut mengalun, menciptakan suasana yang elegan dan hangat. Di tengah semua kemewahan itu, Bayu Wicaksono berdiri gagah di samping Arini, menyambut tamu dengan senyum paling menawan. Ia mengenakan setelan jas rancangan desainer ternama, tampak seperti pangeran dari negeri dongeng. Ia adalah bintang malam ini. Pria yang berulang tahun, pria sukses, suami idaman. Arini, di sisinya, tak kalah memukau.
Ia mengenakan gaun malam berwarna merah darah yang kontras dengan kulit putihnya. Gaun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura kekuatan dan keanggunan yang misterius. Riasan wajahnya sempurna, senyumnya tak pernah lepas dari bibir, namun matanya menyimpan kilat dingin yang tak seorang pun sadari. Ia adalah sang ratu yang tenang sebelum badai. Satu persatu, anggota keluarga besar datang memberikan selamat. Ibu Bayu memeluk putranya dengan bangga. Kamu hebat, nak. Punya istri seperti Arini yang begitu mencintaimu. Bayu tersenyum dan melirik Arini dengan tatapan penuh puja. Arini hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Lalu, Rina datang. Ia tampak sedikit gugup namun tetap cantik dalam balutan gaun berwarna pastel. Ia berjalan ke arah mereka, memberikan sebuah kado besar kepada Bayu. Selamat ulang tahun, Mas Bayu. Semoga panjang umur, sukses selalu, dan langgeng terus sama Arini, ucapnya dengan suara manis. Terima kasih, Rina. Kamu sahabat yang luar biasa, balas Bayu. Arini mengamati interaksi mereka dengan perut mual. Sandiwara yang begitu sempurna. Rin, sini duduk sama aku. Ajak Arini sambil menuntun Rina ke meja VVIP utama, mendudukannya tepat di seberang ibu dan ayah Arini, yang diwakili oleh kakaknya. Acara dimulai. Pembawa acara membuka dengan pujian-pujian setinggi langit untuk Bayu. Makanan disajikan, anggur dituang, dan tawa serta obrolan mengisi ruangan. Dari sudut matanya, Arini bisa melihat Bayu dan Rina sesekali saling melempar pandang, senyum tipis terukir di bibir mereka. Mereka pasti merasa sangat pintar, berhasil mengelabui semua orang. Setelah makan malam, tibalah puncak acara. Pembawa acara kembali ke panggung. Dan sekarang, hadirin sekalian, marilah kita dengarkan pidato dari wanita yang paling mencintai pria yang berulang tahun malam ini. Istri tercinta, Ibu Arini Wijaya. Tepuk tangan membahana. Arini bangkit dari kursinya, gaun merahnya menyapu lantai saat ia berjalan anggun menuju panggung. Seluruh mata tertuju padanya. Ia mengambil mikrofon, menatap berkeliling, matanya berhenti sejenak pada Bayu, lalu pada Rina. Ia menarik napas dalam-dalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir untuk merayakan hari spesial suami saya, Bayu Wicaksono. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan tercipta. Orang bilang, di balik pria sukses, ada wanita hebat. Tapi saya tidak setuju. Saya lebih percaya, di samping pria sukses, ada wanita yang bekerja lebih keras, katanya, disambut tawa kecil dan tepuk tangan. Malam ini, saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang betapa hebatnya suami saya. Saya rasa, kita semua sudah tahu citra itu. Lanjutnya, dengan penekanan pada kata, citra. Malam ini, saya ingin menunjukkan sesuatu. Sebuah persembahan khusus. Sebuah film pendek yang saya beri judul, Mahakarya Seorang Suami. Bayu tampak terkejut sekaligus tersanjung. Rina tersenyum gugup. Para tamu berbisik-bisik, penasaran. Sebelum itu, saya ingin memanggil sahabat terbaik saya, Rina Amelia, untuk naik ke panggung dan memberikan sedikit testimoni. Silakan, Rina, kata Arini, senyumnya kini terlihat seperti seringai. Rina, dengan wajah pucat, terpaksa naik ke panggung. Dengan tangan gemetar, ia mengambil mikrofon. Selamat malam. Saya hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Bayu. Beliau adalah pria yang sangat baik, seorang sahabat yang loyal, dan Arini sangat beruntung memilikinya. Suaranya terbata-bata. Terima kasih, Rina. Sangat menyentuh, potong Arini. Dan sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita saksikan bersama, kejutan untuk suamiku. Arini memberikan isyarat kepada teknisi. Lampu ballroom meredup. Semua mata tertuju pada layar raksasa di belakang panggung. Bayu menatap layar dengan senyum bangga, mengira akan melihat kompilasi foto-foto kenangan mereka. Detik pertama, layar masih hitam. Lalu terdengar suara. Suara Rina. Gawat, Arini tadi ke sini. Lalu suara Bayu. Tenang, sayang. Itu bagus dong. Artinya dia nggak curiga sama sekali. Wajah Bayu langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh kepanikan total. Wajah Rina seputih kertas.
Seluruh ballroom hening seketika. Rekaman percakapan telepon mereka bergema di seluruh ruangan, setiap kata terdengar jelas dan mematikan. Anggap saja ini panggung sandiwara kita. Kamu puji aku setinggi langit. Setelah itu, aku janji kita akan liburan ke Eropa bertiga sama Arka. Pakai bonus? Anggap saja itu hadiah dari Arini untuk kita. Bisik-bisik ngeri mulai terdengar. Ibu Bayu menatap putranya dengan tidak percaya. Dan kemudian, video dimulai. Bukan kompilasi foto mesra, melainkan rekaman dari kamera tersembunyi. Adegan Bayu pulang ke rumah Rina. Adegan mereka berciuman mesra. Adegan Bayu menggendong dan menimang seorang anak kecil. Jagoan ayah apa kabar? Suara Bayu dari video itu terdengar seperti petir di keheningan ballroom. Seluruh ruangan gempar. Para tamu terkesiap. Beberapa menutup mulut mereka karena kaget. Keluarga besar Bayu dan Arini terpaku di kursi mereka, wajah mereka penuh kengerian dan rasa malu. Video terus berlanjut, menampilkan foto-foto perselingkuhan mereka. Makan malam romantis, bergandengan tangan, hingga salinan bukti pernikahan siri mereka yang berusia 3 tahun, dan akta lahir Arkana Wicaksono, putra dari Bayu Wicaksono dan Rina Amelia. Layar menjadi hitam. Lampu ballroom kembali menyala terang, menyorot langsung ke panggung di mana Arini berdiri tegak, dan ke meja VVIP di mana Bayu dan Rina duduk membeku seperti patung. Arini kembali mendekati mikrofon. Suaranya kini terdengar dingin, tajam, dan penuh kuasa. Selamat ulang tahun, suamiku. Apakah kamu menyukai kejutannya? Tanyanya sinis. Dan untukmu, Rina, sahabatku. Terima kasih atas semua pujian palsumu. Ternyata kau tidak hanya menginginkan suamiku, kau juga sudah memilikinya. Dan yang paling indah dari semua ini. Arini melanjutkan, matanya menyapu seluruh ruangan. Semua ini, pesta ini, rumah mewah yang kau tinggali, Rina, mobil yang kau kendarai, liburan yang kalian rencanakan, semuanya dibiayai oleh saya. Dari uang perusahaan saya. Uang hasil kerja keras saya, sementara saya banting tulang mengurus anak kita, Bayu. Suasana menjadi begitu tegang hingga terasa sesak. Arini menatap lurus ke arah Bayu yang kini menunduk, tak berani menatap siapapun. Pesta ini adalah pesta terakhir kita. Sebagai hadiah ulang tahunmu, aku akan memberikanmu kebebasan. Surat gugatan cerai sudah menunggumu di rumah. Dan semua aset perusahaan yang kau salahgunakan atas namamu, termasuk rumah yang ditinggali pelacur ini, akan kusita kembali mulai besok pagi. Semua rekeningmu juga akan kubekukan. Selamat menikmati hidup barumu dari nol. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Arini meletakkan mikrofon itu dengan tenang. Ia berbalik dan berjalan menuruni panggung dengan kepala tegak, gaun merahnya melambai di belakangnya seperti jubah kemenangan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu. Ia bisa mendengar suara kekacauan yang meledak di belakangnya. Suara tangis Ibu Bayu, suara makian dari kakaknya, dan suara Bayu yang akhirnya memanggil namanya dengan putus asa. Arini, Arini, tunggu. Tapi Arini terus berjalan. Ia melewati para tamu yang menatapnya dengan campuran rasa kaget, kasihan, dan kagum. Ia telah meledakkan bom di tengah-tengah kehidupannya sendiri, dan ia tidak peduli dengan kerusakannya. Karena dari puing-puing ini, ia akan membangun kembali kerajaannya seorang diri. Pesta telah berakhir, dan pembalasan dendam baru saja dimulai. Arini tidak menoleh ke belakang saat meninggalkan ballroom, tapi gema dari kekacauan yang ia ciptakan mengikutinya seperti bayangan. Suara pekikan ibunya Bayu, umpatan kasar dari kakak laki-lakinya, dan yang paling memuaskan, panggilan putus asa dari Bayu yang meneriakkan namanya. Suara-suara itu adalah musik kemenangan baginya. Ia berjalan melewati lobi hotel yang ramai dengan kepala tegak. Beberapa tamu pesta yang bergegas keluar menatapnya dengan campuran kaget dan segan. Mereka baru saja menyaksikan drama paling spektakuler tahun ini, dan Arini adalah sutradara sekaligus bintang utamanya. Sopir pribadinya, Pak Udin, sudah menunggu di depan pintu utama, membukakan pintu mobil untuknya. Pulang, Pak, kata Arini singkat saat sudah duduk di dalam. Perjalanan pulang terasa surreal. Lampu-lampu kota Jakarta berkelip di luar jendela, tetapi Arini tidak melihatnya. Pandangannya kosong, tertuju pada kehampaan di depannya.
Tidak ada air mata. Rasa sakit yang selama berbulan-bulan menggerogotinya kini telah berubah menjadi sesuatu yang lain, rasa lega yang dingin dan hampa. Ia telah mencabut duri beracun dari dagingnya, dan yang tersisa kini adalah luka menganga yang perlu ia sembuhkan sendiri. Setibanya di rumah megah mereka, rumahnya, suasana begitu sunyi. Kontras dengan keriuhan pesta. Ia langsung menuju kamar Bima. Putra semata wayangnya tertidur lelap, wajahnya polos dan damai, tidak menyadari bahwa dunianya baru saja terbelah dua. Arini duduk di tepi ranjang, mengelus lembut rambut Bima. Inilah alasannya. Inilah satu-satunya hal yang penting. Demi masa depan Bima, ia harus menjadi kuat. Setelah beberapa saat, ia turun ke ruang keluarga. Di atas meja kopi, tergeletak sebuah map tebal dari pengacaranya. Ia membukanya. Surat gugatan cerai, surat perintah pemblokiran aset, surat penyitaan. Semuanya sudah siap. Ia hanya perlu menunggu sang aktor utama pulang untuk memainkan adegan terakhirnya. Tak sampai 1 jam, deru mobil Bayu terdengar memasuki halaman. Pintu depan dibanting terbuka. Bayu masuk dengan langkah terhuyung, jas mahalnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Wajah tampan yang dulu ia puja kini tampak menyedihkan. "Arin?" panggilnya dengan suara serak. Arini tidak menjawab. Ia hanya duduk diam di sofa, menatap Bayu dengan tatapan dingin yang tak terbaca. Melihat Arini yang begitu tenang, kepanikan Bayu memuncak. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan Arini, sebuah tindakan dramatis yang kini terasa menjijikkan. "Maafkan aku, Rin. Aku mohon, maafkan aku," isaknya sambil mencoba meraih tangan Arini. Arini menarik tangannya dengan cepat seolah baru menyentuh api. "Aku salah, aku hilaf. Aku tahu aku brengsek. Tapi aku cinta sama kamu, Rin. Cuma kamu." Arini tertawa kecil, tawa tanpa humor. "Cinta?" Kata itu terdengar lucu keluar dari mulutmu, Mas. "Rina yang menjebakku. Dia yang menggodaku terus-menerus. Aku lemah, Rin, aku tidak bisa menolaknya. Tapi hatiku selalu untukmu dan Bima," lanjutnya, menggunakan alibi paling klise yang pernah ada. "Benarkah? Apakah dia juga yang menjebakmu untuk menikahinya 3 tahun yang lalu? Apakah dia yang memaksamu membuat anak dengannya? Apakah dia yang menyuruhmu mencuri uang perusahaanku untuk membiayai hidupnya?" balas Arini, setiap katanya setajam pisau. Bayu terdiam. Ia tidak punya jawaban. Wajahnya pucat pasi. "Sudah cukup sandiwaranya," kata Arini sambil berdiri, kini menatap rendah pada pria yang bersujud di kakinya. "Lihat map di atas meja itu." Bayu menoleh dan melihat map itu. Ia merangkak dan membukanya dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat membaca judul dokumen-dokumen di dalamnya. "Ini hadiah ulang tahunmu yang sebenarnya," kata Arini. "Kamu punya 2 pilihan. Tanda tangani surat cerai itu secara damai, serahkan semua aset yang bukan hakmu, dan pergi dari sini. Atau, kita bertemu di pengadilan, dan aku akan menuntutmu atas penggelapan dana perusahaan. Kamu bisa membusuk di penjara." "Jangan, Rin, jangan lakukan ini." Rintih Bayu, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Citranya sebagai pria sukses dan berkuasa hancur lebur dalam sekejap. "Bagaimana dengan Bima? Apa kata orang? Seharusnya kau memikirkan Bima sebelum kau tidur dengan sahabatku. Dan soal apa kata orang? Aku tidak peduli," jawab Arini tegas. "Ponselmu, kartu kreditmu, semua akses perbankanmu atas nama perusahaan sudah kublokir sejak 1 jam yang lalu. Besok pagi, tukang kunci akan datang mengganti semua kunci di rumah ini. Kamu tidak punya apa-apa lagi, Bayu." Bayu menatapnya dengan ngeri. Ia baru menyadari betapa total kehancurannya. Ia bukan hanya kehilangan keluarga, tapi juga seluruh topeng kekayaan dan status yang selama ini ia banggakan, yang ternyata bukan miliknya. Di tengah keputusasaan itu, bel pintu berbunyi. Arini melirik ke interkom. Wajah Rina yang sembab dan panik muncul di layar. Arini tersenyum sinis dan menekan tombol pembuka pintu. Rina masuk, gaun pestanya kini tampak lusuh. Ia langsung menangis histeris saat melihat Bayu yang bersujud dan Arini yang berdiri angkuh. "Arini, maafkan aku. Aku mohon jangan lakukan ini,"
jeritnya, lalu ikut bersujud di lantai di samping Bayu. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus menggelikan. Dua pengkhianat bersujud bersama di kakinya, memohon belas kasihan. Aku terpaksa, Rin. Aku diancam oleh Bayu. Dia bilang akan menghancurkan hidupku kalau aku tidak mau menuruti kemauannya. Rina mencoba berkelit, menyalahkan Bayu sepenuhnya. Diam kamu, perempuan ular, balas Bayu, amarahnya tersulut. Mereka mulai saling menyalahkan di lantai, melupakan sejenak keberadaan Arini. Melihat drama murahan itu, Arini merasa muak. Rasa kasihan sedikit pun tak tersisa di hatinya. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka hanya menyesal karena tertangkap. Cukup, teriak Arini, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Bayu dan Rina langsung terdiam. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Sama-sama penjilat dan pengecut, desis Arini. Sekarang, keluar dari rumahku. Tapi kami mau kemana, isak Rina. Keluargaku sudah mengusirku. Aku tidak punya uang sepeser pun, tambah Bayu lemah. Itu bukan urusanku, jawab Arini dingin. Nikmati hidup baru kalian dari nol, seperti yang sudah kukatakan. Kalian bisa membangun istana kalian sendiri tanpa uangku. Ia mengambil ponselnya dan menelepon pos keamanan kompleks. Tolong kirim 2 petugas ke rumah saya sekarang. Ada 2 penyusup yang harus diusir. Bayu dan Rina menatapnya dengan tidak percaya. Beberapa menit kemudian, 2 satpam berbadan tegap tiba. Tolong antar Tuan Bayu dan Nona Rina ini keluar dari gerbang kompleks. Pastikan mereka tidak kembali lagi, perintah Arini dengan tenang. Satpam itu tampak ragu sejenak melihat majikan mereka, namun tatapan Arini yang tajam membuat mereka mengerti siapa pemegang kuasa sekarang. Mereka memegang lengan Bayu dan Rina. Arini, jangan. Aku suamimu, teriak Bayu saat diseret keluar. Aku sahabatmu, Rin, jerit Rina. Arini tidak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menyaksikan mereka diseret paksa keluar dari halaman rumahnya, di bawah tatapan para tetangga yang mungkin mengintip dari jendela. Pintu ditutup. Keheningan kembali menyelimuti rumah. Arini berdiri sendirian di ruang keluarga yang luas. Sang raja dan selirnya telah diusir dari kerajaan. Runtuhan mahligai mereka kini menjadi fondasi bagi istana barunya. Istana yang akan ia bangun sendiri, di atas kakinya sendiri. Perang telah dimenangkan, tetapi perjalanan untuk membangun kembali kedamaian baru saja dimulai. Fajar menyingsing keesokan harinya, sinarnya menembus jendela-jendela besar di rumah Arini, menerangi ruangan yang terasa lengang namun bersih. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Arini tidur nyenyak. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi rasa cemas yang mengganjal di dada. Saat ia membuka mata, yang ia rasakan bukanlah kesedihan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia memulai paginya dengan rutinitas yang tenang. Setelah memeriksa Bima yang masih tertidur, ia membuat secangkir teh dan duduk di teras belakang, menatap taman yang terawat baik. Semalam adalah badai, dan pagi ini adalah ketenangan sesudahnya. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah melewati bagian terburuknya. Tepat pukul 8 pagi, sesuai jadwal, tim tukang kunci datang. Arini mengawasi mereka bekerja, mengganti setiap kunci di setiap pintu. Suara logam yang beradu adalah musik di telinganya, simfoni dari keamanan dan kedaulatan yang ia rebut kembali. Rumah ini sekarang benar-benar miliknya, benteng yang tak bisa lagi ditembus oleh pengkhianat. Setelah itu, telepon dari pengacaranya, Bu Ratna, masuk. Selamat pagi, Bu Arini. Saya hanya ingin mengonfirmasi, semua instruksi sudah dijalankan. Seluruh rekening atas nama Bayu Wicaksono yang terhubung dengan perusahaan telah dibekukan. Tim kami sedang menuju ke alamat apartemen dan rumah yang Ibu berikan untuk memulai proses penyitaan aset pagi ini juga. Surat panggilan pengadilan untuk mediasi perceraian akan segera dikirimkan. Bagus. Terima kasih, Bu Ratna. Lanjutkan sesuai rencana, jawab Arini, suaranya mantap. Langkah selanjutnya adalah merebut kembali kerajaannya yang lain, perusahaannya. Arini memilih pakaian kerjanya dengan cermat, sebuah blazer hitam tajam yang memancarkan aura kekuasaan. Saat ia tiba di lobi kantor,
Semua mata tertuju padanya. Gosip tentang pesta semalam pasti sudah menyebar seperti api. Namun, Arini berjalan tegak, mengabaikan bisik-bisik itu. Ia bukan lagi korban yang perlu dikasihani. Ia langsung mengumpulkan semua manajer kunci di ruang rapat. Wajah-wajah mereka tegang, tidak tahu apa yang akan terjadi. "Selamat pagi," sapa Arini dengan tenang. "Saya mengumpulkan kalian di sini untuk mengumumkan bahwa efektif per detik ini, Bayu Wicaksono tidak lagi menjabat sebagai direktur operasional dan tidak lagi memiliki kaitan apapun dengan perusahaan ini." Ruangan hening. Keputusan ini diambil karena adanya penyelewengan dana dan pelanggaran etika berat yang tidak bisa ditolerir, lanjutnya, tanpa merinci lebih jauh. "Untuk sementara, saya akan mengambil alih posisinya secara langsung. Saya harap saya bisa mengandalkan kerja sama kalian semua untuk menjaga stabilitas perusahaan." Tidak ada yang berani bertanya. Mereka semua tahu Arini adalah otak dan pemilik sejati perusahaan itu. Kepergian Bayu, yang lebih sering pamer daripada bekerja, justru disambut dengan kelegaan oleh banyak orang. Mereka mengangguk serempak, menyatakan kesetiaan mereka. Arini telah berhasil mengamankan benteng bisnisnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Di sisi lain kota, pemandangan jauh dari kata berkuasa. Bayu dan Rina, setelah diusir dari kompleks, menghabiskan sisa malam di sebuah motel murah yang pengap. Uang tunai terakhir yang mereka miliki habis untuk membayar sewa kamar. Pagi itu, kenyataan menghantam mereka seperti truk. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa pekerjaan. "Ini semua salahmu, hardik Bayu," mondar-mandir di kamar sempit itu. "Kalau saja kau tidak panik saat Arini datang ke apartemenmu, semua ini tidak akan terjadi." "Salahku? Kamu yang menyuruhku bersandiwara. Kamu yang terlalu serakah, mengambil uangnya tanpa berpikir," balas Rina sambil menangis. "Sekarang bagaimana nasibku dan Arka? Kamu sudah menghancurkan hidup kami." Cinta yang mereka agung-agungkan ternyata begitu rapuh, hancur berkeping-keping saat fondasi uangnya dicabut. Telepon di kantor Arini berdering lagi. Kali ini dari ibu mertuanya. "Arini, apa yang sudah kamu lakukan pada anakku? Kamu mempermalukan dia dan seluruh keluarga," teriak wanita itu dari seberang telepon. "Seharusnya ibu bertanya pada anak ibu apa yang sudah dia lakukan pada saya dan cucu ibu," jawab Arini dingin. "Dia hanya khilaf. Laki-laki itu biasa. Harusnya kamu sebagai istri bisa memaafkan. Jangan hancurkan masa depannya." "Khilaf selama 3 tahun, Bu? Punya anak dan mencuri uang perusahaan itu bukan khilaf, itu kejahatan." "Maaf, saya sibuk," kata Arini, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ia tidak akan membiarkan siapapun membuatnya merasa bersalah. Menjelang sore, saat Arini hendak pulang, ia melihat pemandangan yang menyedihkan di lobi parkir. Bayu dan Rina menunggunya di sana. Pakaian pesta mereka yang mewah kini tampak kumal dan kotor. Wajah mereka putus asa. Begitu melihat Arini, mereka langsung berlari menghampiri. "Rin, tolong, Rin." Bayu mencoba memegang lengan Arini, tapi satpam kantor segera menghalanginya. Bayu kemudian melakukan hal yang tak terduga. Ia kembali menjatuhkan dirinya, bersujud di lantai parkiran yang kotor di depan kaki Arini, di depan tatapan para karyawan yang baru pulang. "Aku mohon, ampuni aku. Beri aku kesempatan kedua. Demi Bima." Isaknya, suaranya parau. Rina ikut menangis. "Pikirkan anakku juga, Rin. Dia tidak salah apa-apa. Kami tidak punya tempat tinggal." Arini menatap mereka dari balik kacamata hitamnya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Pemandangan ini tidak lagi menyentuhnya. Itu hanya sebuah pertunjukan keputusasaan yang terlambat. Ia membungkuk sedikit, bukan karena iba, tapi agar mereka bisa mendengar suaranya dengan jelas. "Sujudmu sia-sia, Bayu. Kesempatanmu sudah habis sejak lama," desisnya. "Dan kau, Rina, seharusnya kau memikirkan anakmu sebelum kau merebut suami dan ayah dari anak orang lain." Arini berbalik, masuk ke dalam mobilnya yang sudah menunggu. Pak Udin segera menjalankan mobil. Bayu dan Rina mencoba mengejar, menggedor-gedor kaca jendela, tetapi mobil terus melaju, meninggalkan mereka berdua yang berlutut dalam debu dan keputusasaan. Dari kaca spion,
Arini melihat sosok mereka yang semakin mengecil. Dua manusia yang telah dibutakan oleh keserakahan, kini ditinggalkan tanpa apa-apa. Arini tidak merasakan kemenangan, hanya sebuah kepastian. Ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah membuang sampah dari hidupnya, dan kini ia siap untuk memulai babak baru yang bersih. Sujud mereka memang sia-sia, karena tidak ada lagi tempat bagi mereka di kerajaannya. Beberapa bulan berlalu. Musim berganti, dan begitu pula lanskap kehidupan Arini Wijaya. Debu dari reruntuhan pernikahannya perlahan mulai mengendap, digantikan oleh fondasi kokoh yang ia bangun kembali dengan tangannya sendiri, bata demi bata. Kekacauan telah reda, menyisakan keheningan yang bukan lagi hampa, melainkan penuh dengan potensi dan harapan baru. Pagi hari di rumahnya tidak lagi dimulai dengan kecurigaan, melainkan dengan tawa Bima. Rutinitas mereka telah berubah. Tidak ada lagi sarapan terburu-buru untuk mengejar jadwal seorang suami yang ternyata punya jadwal lain. Sekarang, Arini punya waktu. Waktu untuk duduk lebih lama di meja makan, mendengarkan celoteh Bima tentang mimpinya semalam. Waktu untuk mengantarnya ke sekolah sendiri, bukan oleh sopir. Momen-momen kecil inilah yang menjadi plester bagi luka di hatinya. Bunda, nanti sore kita jadi ke toko buku, tanya Bima sambil mengunyah rotinya. Tentu, sayang. Setelah Bunda pulang kerja, kita langsung pergi. Kamu boleh pilih 3 buku baru, jawab Arini sambil tersenyum. Senyumnya kini terasa lebih ringan dan tulus. Di perusahaan, Arini bukan lagi sekadar otak di balik layar. Ia telah sepenuhnya mengambil alih kemudi. Papan nama di pintu ruang direktur utama kini hanya bertuliskan namanya. Ia memimpin dengan gaya yang berbeda dari Bayu. Jika Bayu memimpin dengan pesona dan janji-janji kosong, Arini memimpin dengan data, strategi, dan ketegasan. Hari itu, ia memimpin rapat Dewan Direksi untuk mempresentasikan sebuah proyek ekspansi yang ambisius, proyek yang sama yang pernah ditertawakan oleh Bayu karena dianggap terlalu berisiko. Data pasar menunjukkan ada celah yang sangat besar di sektor properti komersial ramah lingkungan. Jika kita tidak bergerak sekarang, kompetitor akan mengambilnya, jelas Arini di depan layar presentasi, matanya bersinar penuh keyakinan. Para manajer yang dulu hanya melihatnya sebagai istri bos, kini menatapnya dengan kekaguman. Mereka melihat seorang visioner. Proyek itu disetujui dengan suara bulat. Arini tidak hanya menyelamatkan perusahaannya, ia membawanya terbang lebih tinggi. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Bayu, dengan pengacara seadanya, mencoba melawan. Ia menuntut setengah dari aset perusahaan, mengklaim itu adalah hasil kerja kerasnya. Pengacara Arini, Bu Ratna, hanya tersenyum sinis di ruang mediasi. Kerja keras yang mana, Pak Bayu? Yang ini, tanya Bu Ratna sambil melempar setumpuk bukti di atas meja. Isinya adalah laporan audit forensik yang merinci setiap rupiah yang digelapkan Bayu, lengkap dengan bukti transfer ke rekening Rina dan tagihan kartu kredit untuk barang-barang mewah. Bayu langsung bungkam. Wajahnya pucat pasi. Ia akhirnya menandatangani surat cerai, melepaskan semua tuntutannya, dan pergi tanpa mendapatkan apa-apa selain kebebasannya, kebebasan untuk menjadi miskin. Satu-satunya hal yang masih mengganjal adalah Bima. Arini tahu ia tidak bisa menunda percakapan sulit itu lebih lama lagi. Suatu sore di akhir pekan, ia mengajak Bima duduk di taman belakang. Sayang, Bunda mau bicara sesuatu yang penting, mulainya dengan lembut. Bima menatapnya dengan mata polosnya. Tentang ayah, ya? Kenapa ayah nggak pulang-pulang? Hati Arini terasa teriris. Ia menarik napas dalam-dalam. Ayah dan Bunda sudah tidak bisa tinggal bersama lagi. Bukan karena kamu, ini masalah orang dewasa. Tapi ayah akan selalu jadi ayahmu, dan Bunda akan selalu jadi bundamu. Kami berdua sangat sayang sama Bima. Air mata mulai menggenang di mata Bima. Apa Bima nakal? Tidak, sayang. Kamu anak paling hebat di dunia, Arini memeluk putranya erat. Mulai sekarang, istana kita hanya ada Bunda dan Bima. Tapi ini akan jadi istana yang paling bahagia. Mereka menangis bersama. Itu adalah tangisan yang membersihkan. Setelah hari itu, Bima perlahan mengerti. Ia masih merindukan ayahnya, tetapi ia juga merasakan kebahagiaan baru dari perhatian penuh yang ia dapatkan dari ibunya.
Kabar tentang Bayu dan Rina sesekali sampai ke telinga Arini, bukan karena ia mencari tahu, tapi karena dunia ini kecil. Pak Udin, sopirnya, pernah bercerita melihat Bayu bekerja sebagai sales mobil di sebuah showroom kecil. Di lain waktu, salah satu teman sosialitanya mengirim foto Rina yang sedang menjaga sebuah toko baju di mall. Mereka tidak lagi hidup mewah. Cinta mereka yang dibangun di atas kebohongan dan uang curian kini diuji oleh kerasnya kenyataan. Arini hanya mendengarnya sekilas, tanpa emosi. Mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Suatu malam, setelah menidurkan Bima, Arini berdiri di balkon kamarnya, menatap gemerlap lampu kota. Ia teringat hari-hari saat ia menangis di tempat yang sama, merasa hancur dan dikhianati. Wanita itu sudah tidak ada lagi. Di tempatnya kini berdiri seorang ratu. Ratu yang telah melalui api dan keluar menjadi lebih kuat. Ratu yang tidak membutuhkan seorang raja untuk memerintah kerajaannya. Ia telah meruntuhkan mahligai palsunya, dan dari abunya, ia membangun sebuah istana baru. Istana yang lebih megah, bukan karena kemewahannya, tetapi karena dibangun di atas kejujuran, kekuatan, dan cinta sejati untuk putranya dan dirinya sendiri. Perjalanan masih panjang, tetapi Arini tahu, ia sudah berada di jalan yang benar. Ia sudah pulang ke rumah, ke dalam dirinya sendiri. 1 tahun setelah malam pesta yang mengubah segalanya, Arini berdiri di puncak gedung kantornya yang baru. Angin sore meniup rambutnya dengan lembut saat ia menatap cakrawala Jakarta yang bermandikan cahaya kemasan matahari terbenam. Gedung ini adalah mahakarya terbarunya, proyek properti komersial ramah lingkungan yang ia perjuangkan mati-matian. Hari ini adalah peresmiannya. Di bawah, di lobi utama, para tamu undangan, mitra bisnis, dan karyawannya merayakan kesuksesan yang ia pimpin. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan yang sinis, tetapi senyum yang tulus dari hati yang telah menemukan kedamaian. Perjalanan setahun terakhir ini adalah perjalanan terberat sekaligus paling membebaskan dalam hidupnya. Ia tidak hanya membangun kembali perusahaannya, tetapi juga membangun kembali jiwanya. Benar? Suara Bima memecah lamunannya. Putranya yang kini berusia 6 tahun berlari menghampirinya, mengenakan setelan jas kecil yang menggemaskan, kembar dengan gaun elegan yang dikenakan Arini. Bunda hebat, gedungnya tinggi sekali, seru Bima sambil memeluk kaki ibunya. Arini tertawa dan menggendong Bima. Ini semua untuk masa depanmu, sayang. Mereka berdiri di sana bersama, seorang ratu dan pangeran kecilnya, menatap kerajaan yang mereka bangun bersama. Di tengah keramaian pesta di lantai bawah, Bu Ratna, pengacaranya yang telah menjadi teman baiknya, menghampiri Arini. Pemandangannya indah sekali dari sini, Bu Arini, katanya. Panggil saja Arini, Bu. Anda sudah lebih dari sekadar pengacara bagi saya, balas Arini hangat. Arini, ada sesuatu yang mungkin perlu kamu tahu, kata Bu Ratna dengan nada sedikit serius. Saya dengar dari kolega, Bayu mencoba menghubungimu lagi. Dia mengirim surat ke kantor saya, memohon izin untuk bertemu Bima. Hati Arini sejenak berdesir. Sudah berbulan-bulan ia tidak mendengar kabar tentang Bayu. Setelah perceraian, Bayu sempat mencoba beberapa kali menghubunginya untuk meminta uang, tetapi Arini mengabaikannya. Apa isi suratnya? Tanya Arini tenang. Dia bilang dia sudah berubah, sudah menemukan pekerjaan tetap dan menyewa kamar kos sederhana. Dia bilang dia hanya ingin meminta maaf pada Bima dan membuktikan bahwa dia masih peduli, jelas Bu Ratna. Arini terdiam sejenak, menatap Bima yang sedang asyik menunjuk gedung-gedung lain. Luka itu memang sudah sembuh, tetapi bekasnya masih ada. Namun, ia tahu, kebencian hanya akan menjadi racun bagi dirinya dan masa depan Bima. Bima berhak mengenal ayahnya, kata Arini akhirnya, sebuah keputusan yang datang dari kekuatan, bukan kelemahan. Atur pertemuan di tempat umum. Cukup 1 jam, dengan pengawasan. Biarkan dia melihat putranya, tapi jangan biarkan dia berpikir ini adalah jalan untuk kembali ke hidupku. Bu Ratna tersenyum kagum. Kamu benar-benar wanita yang luar biasa, Arini. Beberapa minggu kemudian, pertemuan itu terjadi di sebuah taman bermain. Arini memperhatikan dari kejauhan saat Bayu, yang tampak lebih kurus dan sederhana, bermain ayunan dengan Bima. Tidak ada lagi arogansi di wajahnya, hanya ada kerinduan dan penyesalan. Rina tidak ada di sana,
Arini dengar hubungan mereka pun kandas tak lama setelah kejatuhan mereka, tak mampu bertahan tanpa kemewahan. Melihat interaksi itu, Arini tidak merasakan sakit. Ia hanya merasakan kelegaan karena telah melakukan hal yang benar untuk putranya. Ia telah memutus rantai kebencian. Malam itu, saat ia menyelimuti Bima, putranya berkata, "Bunda, tadi ayah bilang maaf. Dia juga bilang Bunda adalah wanita terhebat di dunia." Arini tersenyum dan mencium kening Bima. "Tidurlah, pangeranku." Setelah Bima tertidur, Arini kembali ke balkon kamarnya, tempat yang pernah menjadi saksi bisu air matanya. Namun, malam ini, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa utuh. Ia telah belajar bahwa kekuatannya tidak datang dari pria di sisinya, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia telah belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia mengambil buku diarinya, membuka halaman baru yang masih kosong. Di sana, ia menulis, kisah tentang sang ratu yang dikhianati telah berakhir. Kini, dimulai kisah baru. Kisah seorang wanita yang menemukan kerajaannya sendiri, bukan di atas tahta emas, tetapi di dalam kedamaian hatinya. Istana yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang kubangun sendiri, bersama putraku. Fajar telah tiba, dan aku siap menyambut cahayanya. Ia menutup buku itu dan menatap langit malam yang cerah. Bintang-bintang berkelip, seolah ikut tersenyum padanya. Arini Wijaya telah menemukan akhir bahagianya, bukan akhir seperti di negeri dongeng, melainkan akhir yang nyata, akhir dari penderitaan dan awal dari kehidupan yang seutuhnya miliknya. 5 tahun kemudian, suara tawa memenuhi ruang keluarga yang hangat dan terang. Arini, dengan penampilan yang semakin berwibawa namun sorot matanya lebih lembut dari sebelumnya, sedang membantu Bima yang kini berusia 11 tahun menyelesaikan maket tata surya untuk tugas sekolahnya. Tidak ada lagi asisten atau pengasuh yang sibuk di sekitar mereka. Momen-momen seperti ini adalah miliknya sepenuhnya. "Bunda, menurut Bunda Saturnusnya sudah pas belum?" tanya Bima sambil mengangkat planet bercincin dari kertas karton itu. "Sempurna, sayang." "Sama sepertimu," jawab Arini, mengacak rambut putranya dengan penuh kasih. Kehidupan mereka telah menemukan ritme yang indah. Arini masih seorang pebisnis yang tangguh di siang hari, memimpin perusahaannya ke tingkat kesuksesan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, begitu jam kerja berakhir, ia hanyalah seorang bunda. "Oh iya, Bun," kata Bima tiba-tiba, "akhir pekan kemarin, ayah mengajariku cara memancing. Kami tidak dapat ikan sama sekali, tapi seru juga." Nama Bayu kini disebut tanpa beban di rumah itu. Arini tersenyum. Hubungan Bayu dan Bima tetap berjalan di bawah pengawasannya. Bayu telah membuktikan perubahannya. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah bengkel, hidup sederhana, dan tak pernah sekalipun meminta lebih dari waktu yang diizinkan untuk bersama putranya. Ia membayar kesalahannya dengan kesetiaan yang terlambat pada perannya sebagai seorang ayah. "Lain kali, ajak Bunda kalau mau memancing. Biar Bunda tunjukkan cara menangkap ikan yang benar," canda Arini. Tawa Bima kembali meledak. Malam itu, setelah Bima tertidur, Arini duduk di teras belakang rumah barunya, sebuah rumah yang lebih kecil dari istana lamanya, namun jauh lebih terasa seperti rumah. Ia menatap taman yang dipenuhi kunang-kunang. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Tirtayasa, seorang duda terhormat yang menjadi mitra bisnisnya dalam beberapa proyek sosial. Pesan itu berisi ajakan makan malam, sebuah ajakan yang lebih dari sekadar urusan bisnis. Arini tersenyum tipis. Ia tidak lagi menutup hatinya, namun ia juga tidak terburu-buru. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang pria. Jika cinta datang lagi, itu akan menjadi pelengkap, bukan fondasi. Ia membalas pesan itu dengan sopan, menyetujui pertemuan di akhir pekan. Kemudian, ia meletakkan ponselnya. Pandangannya beralih ke langit malam. Di antara ribuan bintang, ia merasa dirinya adalah salah satunya. Bintang yang pernah diredupkan oleh badai pengkhianatan, namun berhasil menemukan cahayanya kembali, bersinar lebih terang dari sebelumnya, dengan kekuatan dari dirinya sendiri. Perjalanan telah usai, dan kehidupan yang sesungguhnya baru saja dimulai.